Tuhan, hari ini sungguh-sungguh anugerah Tuhan luar biasa. Kami rombongan bisa tiba di Kabu. Ini pertama kali, hebat sekali, bukan Abu ya. Kabu, bukan SD, hebat benar. Anak-anak muda, tema kita menjadi terang di dalam kegelapan. Coba saya tanya, 5 orang boleh jawab ya, dari yang paling muda sampai yang paling tua. Kalau kita mendengar kata gelap, langsung mikir apa? Coba jawab petang, ngerti aku. Ayo, mendengar kata gelap langsung mikir apa? Sumpah, takut, masuk sekolah takut gelap ya. Siapa lagi? Sumpah, takut, cepat jawab. Setan, betul, setan. Apa lagi? Bahaya, betul. 2 lagi. Apa? Khawatir. 1 lagi. Kecewa. Mendengar kata gelap dan semua yang kita ucapkan tadi, sumpah, khawatir, setan, takut dan macam-macam, enak tidak? Sangat tidak. Saudara perhatikan, firman Tuhan yang kita punya di Alkitab itu luar biasa tidak? Luar biasa. Saudara, hari ini kita akan tahu kapan firman itu dimulai sehingga tertulis sebagai kitab suci kita sampai hari ini. Justru firman Tuhan itu dimulai ketika kegelapan meliputi bumi. Hebat bukan? Nah, dari sini kita melihat Tuhan memberi harapan. Kita buka Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Kejadian 1 sampai 3. Ada ayatnya di sini? Oh, enggak ada. Belum siap saya bu, gedungnya api, laptopnya rumah. Ayo hari ini turunan semua kita. Siap? Sayang sekali. Oke, kita buka Kejadian 1 ayat 1. Baca dulu sama-sama. 1, 2, 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Stop. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Saya tanya, berarti langit dan buminya sudah ada atau belum? Kalau sudah, ada mulainya kok belum? Iya itu jawabnya. Ulang. Pada mulanya Tuhan ngapain? Menciptakan langit dan bumi. Masa Tuhan guyonan? Ya enggak toh. Berarti langit dan bumi sudah ada atau belum di ayat itu? Sudah. Saya ngomong di rumah sopo. Jadi di ayat 1 suara itu Pak. Delok itu Pak. Kemencet apa ini? Ulangi ya. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Jadi sudah ada. Di ayat 1 itu, nah ini anak-anak muda ya, maaf yang tua-tua jangan tersinggung. Di ayat 1 itulah ada binatang-binatang purba. Apa itu? Ngomong binatang purba kok menu kok ngeturi salah siapa? Kejadian 1 itu binatang-binatang purba yang semua akhiran namanya saurus itu. Berarti ya nggak ngerti nggak apa-apa. Nah di situ ada. Jadi sudah ada kehidupan di waktu itu. Nah jangan tanya, lah manusia di mana? Oh diuntah kalau hewan-hewan itu. Tanya manusia di mana? Waktu itu belum ada manusia. Sudah jadi langit dan bumi ini dengan semua isinya, binatang-binatang purba, pohon-pohon zaman purba. Lihat ayat 2, baca 1, 2, 3. Perkatanya bumi
Nah, ini satu-satu kok diunjur ya. Saya bilang satu-satu. Bumi belum berbentuk. Nah, ini nggak mungkin. Ini tidak mungkin. Saya tanya dulu, siapa percaya yang maha kuasa, yang maha hebat, yang maha dahsyat, yang maha suci, itu kalau buat apa-apa tanggung-tanggung dan gak pernah selesai? Mungkin tidak? Tidak. Maka itu kalau ayat 1 diberitahu pada mulanya yang maha kuasa, yang maha besar menciptakan langit dan bumi, tidak mungkin belum berbentuk atau berubah bentuk. Nggak mungkin. Setuju saya ngomong ini? Karena dia sempurna. Berarti ada yang berubah. Bentuknya dikacaukan. Nah, saudara-saudara, disinilah lah dari tadi nggak dipadangi kok baru sekarang. Ini kan kelihatan gantengnya saya. Nah, jadilah terang benar jadi ini sekarang. Jadi tidak mungkin Tuhan itu bekerja tanggung-tanggung setengah-setengah, betul? Nah, terjemahan yang betul bukan bumi berubah bentuk, bukan bumi belum berbentuk, tapi yang benar bumi berubah bentuk. Kok bisa? Berarti ada sesuatu yang berubah. Betul. Disitulah Lucifer itu jatuh. Setelah si setan itu merusak bumi yang Tuhan ciptakan di ayat 1, setelah berubah bentuk ada kata apa? Kosong. Kosong. Pelan-pelan. Kalau segala sesuatu tadinya sudah kosong, perlu nggak ditulis, diberitahu itu kosong? Lo perlu tidak? Tidak, sudah tadi satu kosong kok. Saudara, ini rahasianya. Berarti bumi sudah ada isinya. Betul? Itulah binatang-binatang purba, dinosaurus yang lain, dan pohon-pohon purba. Kok kosong? Karena setan merusak. Nah, di dalam teori yang ditemukan oleh banyak manusia, pernah terjadi benturan yang keras di berapa ribu juta tahun yang lalu, kita tidak tahu. Dikatakan mereka teori Big Bang, ya benturan yang besar sekali, ada meteor yang menghantam bumi sehingga bumi jadi kosong, mati semua yang hidup itu. Yang ketiga terjadi apa? Setelah bumi berubah bentuk kosong, gelap gulita. Tadinya ada terang. Setelah bumi dirusak, bentuknya berubah, isinya hancur semua jadi kosong. Lalu kegelapan terjadi. Siapa yang bekerja ketika kerusakan bumi itu? Baca kalimat berikut Mas ayat 2. Dan Roh Tuhan melayang-layang. Roh Tuhan ngapain? Melayang-layang. Pakai kata menginspeksi, mencari apa yang rusak. Roh Tuhan melayang di atas permukaan. Ayat 3. Nah, inilah permulaan firman ditulis. Ayat 3, 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Nah, berfirmanlah Tuhan kita, pencipta alam semesta, di tengah kerusakan bumi, di tengah kekosongan bumi, di tengah kegelapan bumi yang begitu gelap. Apa yang diciptakan pertama? Duit gitu. Apa? Terang, bukan duit. Terang.
Maka itu dalam hidup ini, kalau tidak punya uang, jangan doa minta uang, karena di surga nggak ada duit. Maka itu kalau nggak punya uang terus berdoa itu salah. Sama seperti banyak orang-orang tua, papa, mama, ketika anaknya yang masih kelas 1 SD bilang, "Ma, ingin punya sepeda," ya berdoa tuh. Salah atau betul? Salah. Karena di surga nggak ada toko sepeda. Itu pengajaran yang salah. Entah sepeda kok suruh doa. Terus ngirim sopo Gojek. Lalu gimana kalau anak kita minta sepeda? Begini, kamu nabung 3 bulan. Uang jajanmu kamu tabung. Kalau sudah 3 bulan kita hitung dan kamu rajin, apa yang nambahin? Ini baru betul. Jangan perlu sepeda suruh doa. Orang aja. Setuju malam ini? Jadi jangan ngajari salah. Oke ya? Nah, sama. Kalau saudara doa makan, tadi saya lihat, saya tadi ke WC, wih ada tumpuan nasi kotak 2 kilo. Terus saya tanya mamanya Roni tadi, lagi siapa Pak? Motongin buah. Wih, puji Tuhan. Tapi gitu kabeh orang ganti maaf. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Ketika kehidupan ini diatur begitu rupa oleh Tuhan, tapi setan yang merusak dan mengacaukan. Betul? Karena memang itu pekerjaan mereka. Nah, nanti kalau doa makan, awas ya. Jangan gini, Tuhan terima kasih untuk berkat yang buat kami. Tolong berkati janda-janda anak yatim, hamba-hamba Tuhan yang sedang ada pikiran kosong. Rohani sekali doa kayak begitu. Fakir miskin berkati. Salah doa kayak begitu. Salahnya di mana? Berarti yang doa kayak begitu 3 dosanya. 1 dosa aja masuk neraka, apalagi 3 neraka sebelah di. 1 dosanya, jangan nyuruh Tuhan untuk memberkati orang dengan makanan. Enggak ada yang amin. Harusnya kita yang memberkati. Karena kalau saudara berkata, Tuhan berkati fakir miskin janda-janda anak yatim, hamba-hamba Tuhan yang kekurangan, di otak saudara di surga itu ada dapur umum atau ada restoran? Ya betul nggak? Terus panggil Gojek, Gosen, GoFood, suruh kirim makanan. Salah atau tidak doa kayak begitu? Salah. Tuhan ngeluh. Nggak ada dapur umum di surga, nggak ada warung, nggak ada. Doa yang betul itu begini, Tuhan terima kasih, Tuhan berkati kami dengan makanan yang melimpah. Kami akan bagi untuk yang lapar. Harusnya begitu. Tadi ya, aduh sampai mana tadi kami dari Kertosono mau masuk Jombang. Di salah satu rel, saya menyesal karena sudah banyak. Ada ibu-ibu sudah tua, ya cuma jualan ciki apa kecil di keranjang kecil, oleh piro gitu. Saya tuh mau balik lagi, tapi sudah antriannya panjang. Saya nyesel sekali. Nah, harusnya kalau kita ketemu orang-orang seperti itu lagi, apa yang kita punya? Oke? Nah, inilah hidup yang benar. Jadi saudara dan saya dengan tema hari ini menjadi terang di tengah kegelapan. Begitu banyak hidup yang gelap. Tadi dalam perjalanan ada 3 telepon yang masuk. 1 tentang seorang anak yang ayah kandungnya meninggal kemarin sore. Nah, saya ketemu anak ini di suatu tempat. Kerjanya apa? Seperti di pasar, bantu orang untuk ngangkat barang gitu. Terus Roh Kudus gerakkan saya untuk dekati anak ini. Dia masih SMA kelas 1 waktu saya ketemu ini. Terus kamu kerja untuk apa? Untuk biaya sekolah. Terus kamu
kamu sehari dapat berapa? Dia cerita, terus mana cukup untuk bayar sekolahmu? Ya sering nggak cukup. Tapi ada saja yang bisa nolong saya. Akhirnya saya bilang, udah mulai hari ini panggil saya papa, saya sekolahkan kamu. Jadi sekarang sudah kelas 3. Nah, ayahnya meninggal, besok kremasi. Nah, terus kemarin waktu saya telepon, saya dengar papanya meninggal. Dia bilang begini, kok saya nggak rasa sedih ya Pak? Ih, hati saya tertusuk sekali. Karena memang dari kecil dia nggak dekat. Ayahnya menikah 3 kali, dan anak ini anak dari istri pertama. Maka itu gak dekat. Dia bilang, saya lebih dekat kalau saya manggil papa itu ke papa, ke saya. Ya udah. Begitu dia waktu telepon Pak Pendeta Paulus juga dengan gak ada rasa sedih anak ini, cuma cerita enteng saja. Nah sekarang dia bisa melanjutkan SMA-nya. Saya jadi terang untuk dia di tengah kegelapan. Satu lagi, namanya Muhammad Syafiq. Wih, nama Islam betul. Tanggal 15 Juni yang lalu, saya memberkati pernikahan salah satu cucu saya. Saya ini sudah dipanggil Mbah Buyut dengan 5 buyut itu sekarang. Keren nggak itu? Nah, waktu pemberkatan selesai, ya di sebuah hotel, kami lagi makan-makan. Terus Roh Kudus beritahu saya tentang salah satu pelayan di hotel. Itu namanya Muhammad Syafiq. Saya dekati dia, ya, tanggal 15 Juni itu hari Jumat. Kaget dia, kok saya tahu masalahnya. Betul-betul dia kaget. Sampai malamnya, saya sudah mau tidur, dia telepon saya lagi. Sudah manggil papa itu, Pak, jujur ya Pak, Papa ini pernah ketemu saya nggak sebelumnya? Loh, saya tanya bukan papa, bukan kamu, bukan papa yang jawab. Kamu tahu kapan kita pernah ketemu? Ya saya nggak pernah. Nggak pernah, saya bilang begitu. Aneh bukan pertanyaannya. Saya tanya, kenapa kamu tanya? Karena kita nggak pernah ketemu, tapi papa bisa tahu sebagian dari hidup saya yang saya sembunyikan. Saya langsung bicara, Tuhan yang papa sembah, Tuhan Yesus yang memberitahu. Ya mau nggak mau ya dia percaya, karena nggak kenal kok bisa tahu. Saudara, hari Senin itu Jumatnya, Senin. Ada orang telepon saya nggak kenal. Dia bilang, Pak, saya teman kerjanya Syafiq. Oh ya? Terus dia di rumah sakit, Pak. Tadi waktu kerja tiba-tiba dia pingsan dan dibawa ke rumah sakit ini. Oh iya, rumah sakit mana? Disebut namanya, ini di Jakarta. Terus disuruh apa? Ya dokternya tanya, siapa yang bertanggung jawab? Karena nggak ada keluarganya. Ngerti nggak saudara? Ya udah, saya akhirnya bicara dengan pihak rumah sakit, pihak tata usaha semuanya, tangani dulu. Nanti urusan apa-apa biar belakang, yang penting tangani dulu. Karena Pak pingsan. Ternyata anak ini infeksi yang cukup berat, trombositnya sangat tinggi. Aduh, udah. Nah, sudah semuanya, ya sudah saya yang tanda tangan. Karena dia orang tuanya nggak tahu di mana, nggak sempat dihubungi. Pada hari Selasa pagi, dia kontak saya, Pak, sudah lumayan panas saya sudah turun. Terus kalimat ini ya, saya nggak tahu hari ini jadi apa. Kalau Jumat kemarin saya nggak ketemu Pak. Islam, dia dalam kegelapan dan saya bisa jadi terang. Maaf kalau saya cerita lagi, maka itu tolong gereja, jangan yang muluk-muluk urusan rohani. Yang hari-hari kita hadapi itu langsung. Maaf, ini ada satu anak saya nggak pernah ganti nama dia, namanya Muhammad Taufik. Berdiri dong. Nah itu dia, itu wajahnya naik. Kalau ini
Tunggu dulu, biar Pak Jamu masuk di ini. Ya udah cukup, jangan ngomong orang bosan ya. Suatu hari saudara di sebuah gereja di Surabaya, saya lagi ibadah. Selesai, Roh Kudus katakan saya, kamu keluar, cepat kamu keluar. Ya, saya dengan Roh Kudus nggak pakai tanya ABC. Ya saya keluar, kembali tanya, cari apa kode? Enggak, saya mau lihat sesuatu. Nah di luar itu sepi, karena ibadah belum bubar. Nah saya tanya, Papa, saya harus melihat siapa ini? Taufik ini lagi duduk di bawah pohon apa itu? Pohon mangga. Nah saya pikir dia itu jangan marah ya, pemulung, karena ada gerobak sampah di depannya. Maaf. Nah saya dekati, ternyata dia itu penjual bakso yang dorongan itu loh, tapi gerobaknya agak jauh. Sapaan pertama, Pak perlu bakso berapa kantong? Keren juga. Enggak perlu bakso. Cuma Bapak mau tanya ya, dia masih manggil Bapak. Ya sekarang manggil Papa dengan saya. Ayahmu kemana? Hilang. Ibumu di mana? Di Arab. Udah langsung saya tahu itu. Nah sejak hari saya bilang, mulai hari ini kamu manggil aku Papa. Saya bimbing dia. Papa lupa ya, kamu lulus SMA nggak? Jadi saya sekolah lagi, saya masuknya dia punya sesuatu. Lulus SMA. Wah Tuhan ubah nasibnya. Sekarang dia jadi sopir untuk Suwanda Bandar Udara Juanda. Tepuk tangan buat dia. Nah, itu yang bisa berguna buat orang lain. Maaf ya saya ngomong. Berarti di luar sana banyak gak orang hidup dalam kegelapan? Banyak. Maka itu jangan jadi terang di tempat yang terang. Setuju? Gereja ini sudah terang, baik secara lampu beneran maupun secara roh, kita ini terang. Nah, saya punya istilah, tahu center? Sampai hari ini tuh saya tuh belum ketemu bahasa Indonesia center. Sentolong itu bahasa Belanda. Sentolong. Itu bahasa Belanda. Center itu loh, apa ya? Inggrisnya flashlight ya. Bapak ngerti saya? Nah, apa jadinya kalau center kumpul center? Nah itu center-centeran. Nah di gereja ini banyak orang center-centeran. Terus ngomongin orang aja ngomongin. Ayo betul tidak? Center bertobat itu. Nah Tuhan tidak mau kita jadi terang di tempat yang terang. Mubazir bahasa Arabnya. Betul? Harusnya jadi terang di tempat yang gelap. Kalau saya pakai istilah anak-anak, masuk kalah sama kunang-kunang. Tahu kunang-kunang? Bahasa Jawa apa ya kunang-kunang? Konang-konang masa kita kalah sama kunang-kunang? Walaupun gelap, tapi kalau ada satu aja dia terbang, cukup menolong. Nah, firman Tuhan ini dimulai ketika dunia dalam kegelapan. Maka itu Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Terang itu bukan ini, bukan itu. Ingat, terang itu adalah saudara dan saya. Sebab Tuhan Yesus pernah berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, dia akan berjalan di dalam terang. Jadi kita ini terang. Kemanapun kita pergi, kita bisa jadi terang. 4 November yang lalu, saya tak akan lupa. Kami suami istri diundang makan oleh seorang pengusaha, satu keluarga pengusaha di restoran Jepang yang baru buka di Jalan Mer, Surabaya. Wih,
kami masuk mewah sekali restoran ini. Nah, saya tidak mau sekedar nikmati itu. Saya selalu ingin jadi terang. Sambil saya makan, ngomong, cerita dengan pengusaha itu, ini mata saya itu keliling, hati saya berkata, Tuhan, saya harus jadi terang untuk siapa? Tiba-tiba satu pelayan, masih anak muda, dekati dia. Terus, tapi dia sibuk, saya nggak mau ganggu. Saya doa lagi, Papa, berikan saya cara untuk bisa nemuin dia. Namanya Sebastian. Ternyata umurnya baru 17 tahun. Tiba-tiba dia berdiri di sebuah meja untuk ngelapin sendok garpu. Sebaiknya kan restoran itu, wah berarti ini kesempatan. Karena dia keluar dari meja saya. Oh, pengusaha ini kaget. Tapi istri saya jawab, enggak apa-apa, dia ketemu jiwa itu. Istri saya tahu betul apa yang saya kerjakan. Akhirnya saya menemani dia berdiri. Saya tanya, siapa namamu? Dia sebut Sebastian. Papamu kemana? Gak pernah tahu. Oh ya? Kamu anak keberapa? Anak pertama. Tapi saya punya 4 adik, Om. Anaknya itu ngomongnya enak. Anak pertama punya 4 adik, dia masih kecil. Mamamu kerja apa? Dia nggak bisa jawab. Tapi dia jawab yang berikut. Tapi Om, kami ini berlima dari 3 papa yang berbeda. Waduh. Gimana ceritanya? Jadi saya papa 1, adik saya nomor 2, nomor 3 itu papa yang 1 lagi. Yang 4, 5 itu papa 1 lagi. Saya tanya, di mana mereka 3? Nggak tahu. Saudara bisa bayangkan? Aduh, hancur. Yang lebih celaka lagi, mereka ini 5 gak punya akta lahir. Si kakak ini sudah 17 tahun tidak punya KTP. Jadi kalian sekolah enggak? Enggak ada sekolah. Bayangkan, tinggal di kota Surabaya. Wah, sudah saya langsung bergerak cepat. Dalam waktu nggak sampai 2 minggu, saya baru tahu hukum di Indonesia luar biasa. Kalau toh ada anak-anak lahir yang nggak jelas bapaknya, undang-undang kependudukan, itu saya baru tahu gara-gara ngurus ini. Mereka tetap punya hak untuk punya identitas. Oh iya, lalu pakai dasar apa? Akta lain nggak tahu lagi mana bisa. Woi, dalam waktu nggak sampai 2 minggu, 5 anak ini punya akta lahir semua. Dan kakaknya ini yang nomor 1, sudah waktunya dia punya KTP. Satu hari saya telepon ibunya. Saya nggak mau tanya kasus itu urusan dia, tapi dia nangis. Terus terang, Pak, saya kebingungan dari 5 anak ini bagaimana. Kerjanya sangat tidak baik. Ya sudahlah, ini bukan urusan saya. Ini baru sebagian yang saya ceritakan. Tiap hari saya kemana saja, Tuhan pasti ketemukan dengan orang-orang yang tinggal dalam kegelapan dan membutuhkan terang. Maka itu kami suami istri hidup kami sangat keberkatan. Karena tiap hari ada orang yang membutuhkan Tuhan lewat kami. Maka itu penghalang terang untuk menjadi terang di tempat gelap. Catatan, wong medit. Apa? Wong medit. Yang nggak ngerti bahasa Jawa, orang pelit. Itu pasti susah jadi terang di tempat yang gelap. Sebab semua yang ada di hidupnya hanya untuk dirinya dan keluarganya saja. Nah, kalau dia nggak suka khotbah ini, jangan salahkan saya, salahkan yang pilih tema. Kalau saya ngaku sih pilih tema di mana? Salah.
kan pendeta juga. Ini jadi terang. Salah satu lagi kesalahan fatal gereja. Tuhan Yesus berkata, pergilah kamu atau datanglah kamu. Pergilah. Cepat jawaban. Nah, siapa yang suruh pergi? Kita. Tapi kita kurang ajar. Hadirilah KKR. Datanglah. Salah nggak? Loh, saya tanya kok. Salah nggak? Datanglah. Hadirilah KKR penginjilan. Loh, salah tidak? Salah kok tidak? Kita ini disuruh pergi ke mereka. Lah kok saudara panggil mereka datanglah? Terus ada ini goblok cok teman-teman gitu ya. Sedih ayolah, maaf itu masa. Belum salah. Bahkan satu hari ada seorang hamba Tuhan dari Belanda, namanya Anno van der Bel, Brother Andrew. Saya nggak akan lupa di Tawangmangu tahun 94 dia buat seminar hamba Tuhan. Dia bilang inilah bodohnya gereja Tuhan. Tuhan bilang tebarkan jalamu, apa cari ikan sebanyak-banyaknya. Itu kan perintah Tuhan Yesus bukan? Ya. Tapi gereja zaman sekarang ke pinggir sungai atau ke pinggir pantai pakai jaring, tapi jaringnya nggak dibuat untuk jaring ikan, jaringnya dipasang kayak net, apa netnya volley. Nah mungkin terpakai sudah dipakai net volley, dipasang pakai tiang. Terus gereja main musik, hai ikan datanglah, hai ikan lompatlah. Model begitu enggak kita ini? Salah. Jadi kita harus ke mereka. Amin. Jangan suruh mereka datang ke kita. Maka itu dari kesaksian-kesaksian saya tadi, ini luar biasa. Biarkan kasih Tuhan dan terang Tuhan itu menyatakan dirinya di dalam kegelapan. Matius 5 ayat 16 coba. Betul enggak ya mulai jadi terang itu? Ayat 16 bukan? Coba. Juga katakan Bapak, Matius 5. Udah? Ayo, Kevin, kita mulai. Udah? Betul, Matius 5 Iya. 16. Oke, baca. 1, 2, 3. Mana suaranya? Baca 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Puji Tuhan. Inilah firman yang Tuhan Yesus katakan, kapan Bapa kita di surga itu dipermuliakan. Kalau saudara dan saya jadi terang di hadapan banyak orang. Amin. Waktu saya masih SMP, SMA, itu sering mendaki gunung. Ya Bromo, Pelirang, Arjuno, itu saya pernah masih sekolah. Nah, saya beri ilustrasi. Ayo, kalau tuh ada di antara saudara nggak pernah mendaki gunung, tapi pasti bisa membayangkan. Satu hari ada rombongan, sana sebelah kanan langsung, adik-adik 2 ke kanan situ, ada kosong. Tolong penerima tamu, nggak ke kanan sana loh Pak. Bapak yang pakai masker dan berdiri terus. Nah, bayangkan ya, suatu hari ada rombongan orang-orang jalan ke hutan atau ke gunung. Ternyata baterai yang dibawa mati semua. Obor yang dibawa minyaknya juga habis. Jadi tidak ada penerang satupun. Mungkin kalau bawa HP baterainya mati juga. Celakanya lagi, malam itu nggak ada bintang, nggak ada bulan. Gelap pekat nggak? Oke. Tiba-tiba salah satu dari rombongan itu melihat dari jauh. Wih, itu kok ada api, ada nyala. Bukan lampu, orang bakar sesuatu. Percaya itu pasti orang? Betul?
Iya sebab ketek gak bisa nyalakan api. Kok ditakon dulu? Karena kan gak ada harimau nyalakan api, kera nyalakan api, betul? Itu pasti orang. Saya tanya, apa yang terjadi di hidup rombongan yang dalam kegelapan gak ngerti lor kidulnya, tanglon itu gak tahu kiri kanan, tiba-tiba lihat satu cahaya kecil dari kejauhan, muncul apa? Harapan. Pasti ada orang. Karena tidak ada binatang nyalakan api. Tiba-tiba salah satu yang lari, yang jalan duluan sampai ke dekat api itu, dia balik memberitahu ke yang lain, itu perampok lagi kumpul. Saya tanya, balik atau terus? Loh, ini pertanyaan penting. Ayo, balik atau terus? Terus yang betul. Perampok wis gak apa wis. Ini sedang kebingungan mau kemana tidak tahu. Walaupun rampok. Nah, yang balik tadi kakean dulu. Karena itu dirampok. Nah, ketahuan. Jadi yang balik itu pasti, bawa duit banyak itu, pasti anting, kalung, gelamnya, emas kabeh, pasti gak berani dekat. Yang nggak punya uang, pasrah ya bisa. Nggak nunggu sampai besok, betul tidak? Maka itu Tuhan Yesus berkata, orang kaya itu susah masuk surga. Jadi jangan doa Tuhan berkati aku supaya kaya. Salah, cepat masuk neraka tahu. Loh kan begitu kata Tuhan Yesus. Kalau susah masuk surga berarti gampang ke wani suci. Tetap berani ingin kaya, risiko. Serius. Oke, ini saya ajari ya. Aku nopo apa? Ya, jangan. Betul atau salah kalimat ini? Orang hidup gak punya uang itu masalah. Betul atau salah? Salah. Aja bisa digelok. Kalau saudara berkata orang hidup gak punya uang itu masalah, dengar baik-baik. Berarti saudara beranggapan orang kaya banyak duit gak punya masalah. Lu tambah banyak. Loh saudara, ini loh kadang-kadang kita mikir itu gak benar gitu loh. Saya ulangi lagi. Yang terlanjur ngomong tadi, ampas balik. Tadi banyak loh yang jawab orang hidup gak punya uang itu masalah. Betul. Ampas ngomong betul tadi. Loh betul gak kalau saudara beranggapan orang hidup gak punya uang itu masalah? Berarti orang kaya nggak punya masalah karena uangnya banyak. Iya. Betul, betul. Oke, saya tanya balik. Siapa lebih percaya? Orang kaya lebih banyak masalahnya dari yang pas-pasan. Ya. Apa? Banyak. Lalu, saya tanya, banyak masalah pas-pasan. Masalahnya nggak punya uang, masalahnya banyak. Lalu, si punya uang nggak punya masalah. Ya wes, karena belum tahu suge sih ngerasa kemauan. Coba ya, Bapak besok ke kota Jombang, datangi orang-orang kaya itu. Mereka lebih stres daripada pas-pasan. Betul atau salah? Betul ya. Nah tolong ya yang kaya-kaya itu jujurlah supaya pas-pasan ini tahu. Loh, kok nggak percaya? Betul? Di sini ada orang kaya tapi sih nggak banyak uang. Oke, nah. Yang di rumah harus ngaku juga, bahkan di rumah harus ngaku. Oke. Pak, saya berikan lagi Pak ya.
orang hidup pas-pasan itu jauh lebih sehat. Sebab orang geragas. Lu betul nggak? 80% orang itu sakit gara-gara cuma kemen geragas. Mulutnya rakus, itu penyebab sakit. Orang pas-pasan bisa rakus enggak? Ya enggak. Apa sih dibangun? Bodong-bodongan dok. Ngerambang tahu ngerambang itu ya, aduh ngerambang itu bahasa Indonesia apa ya? Metik. Nih ada sayur, ngerambang itu bahasa Jawa. Maaf saya nggak Jawa. Serius kan? Ya orang ngerambang kulupan gitu ya. Itu lebih sehat. Karena saya pesan ya. Kalau saya jam 7 malam, jam 8 malam, rasa lapar, jangan makan, itu nggak sehat. Tidur dengan perut lapar, itu jauh lebih nyenyak tidurnya daripada perut kekenyangan. Kenapa? Kalau tidur lapar, ya, kalau tidur lapar, usus kita nggak kerja berat, karena nggak ada isinya. Jadi dia nyenyak tidurnya. Tapi kalau kekenyangan, ususnya kerja berat, tidurnya nggak nyenyak. Itu yang kita harus tahu. Ya, oke. Kalau tadi nggak percaya, saya bacakan ayatnya. Coba Pengkhotbah 5 atau Pengkhotbah 7. Saya pinjam kitab. Ada kitab buku nggak? Ada kitab buku. Kenapa ini ibu ini kenapa mencari apa? Oh, terima kasih. Esok oke. Oh, tak kira punya hebat punya. Makasih. Ya, lihat Pengkhotbah, kitab Pengkhotbah. Pasal 5. Mulai ayat 9. Ya, perhatikan Pengkhotbah 5 ayat 9. Saya baca ya. Siapa yang mencintai uang, teruskan, tidak akan puas dengan tidak akan puas dengan uang. Saya beri contoh begini, ya, misalnya satu hari berdoa, Tuhan, kapan aku punya sepeda motor? Sudah bertahun-tahun cuma ngontel terus begini. Karena saudara rajin, maka Tuhan berkati saudara bisa beli motor. Perawatannya antara sepeda ontel, gowes dengan motor, mana yang lebih murah? Ya gowes, nggak perlu ngisi bensin, nggak perlu bayar pajak STNK, betul? Nggak perlu servis mahal-mahal, betul? Nah, tapi karena saudara nekat pengen punya motor, ya kan? Lebih mahal nggak biayanya? ya. Oke, saudara rajin kerja. Wih, dapat berkat Tuhan, aku ingin punya mobil Tuhan. Ya, karena saudara rajin, maka dapat mobil. Puas gak? Puas gak dapat mobil? Ya. Mobil yang sederhana sudah punya, pengen lebih mobil bagus lagi. Ayat ini betul. Orang yang cinta uang gak pernah puas. Kedua, dan siapa mencintai kelimpahan, ingin barang-barang mahal, ingin punya ini, waktu masih pas-pasan, nggak punya AC, nggak punya kulkas, sebetulnya hidup lebih hemat. Akhirnya dapat biaya lebih besar, bayar listriknya lebih mahal, betul nggak? Terus begitu ya, nggak pernah puas. Saya ulangi, dan siapa mencintai kelimpahan tidak akan puas dengan penghasilan, itu pun sia-sia. Ayat 10. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Semakin, mana suaranya ulang? 1, 2, 3. Semakin banyak harta, semakin banyak pula orang-orang yang Hartanya. betul nggak? Betul nggak firman ini? Makin banyak harta, makin banyak yang
bereskan. Bayar listrik tambah, bensin dari motor ke mobil tambah, ada saja, nggak pernah habis. Lanjut, lalu apakah keuntungan bagi pemiliknya selain melihatnya? 11, nyenyaklah tidur orang yang bekerja, itu yang pas-pasan. Baik ia makan sedikit maupun makan banyak. Orang yang pas-pasan hidupnya itu nerimo, ya nggak perlu khawatir ini, makan sedikit oke, makan banyak oke. Tetapi kenyangnya orang kaya sekali-kali tidak membuat dia bisa tidur. Masih nekat ingin kaya, susah turun. Ini yang ngomong Tuhan, bukan saya. Begini contohnya, malam-malam orang miskin tidur, orang kaya juga tidur. Siapa yang bakal bangun ketika dengar ada pintu buka kletek? Yang bangun siapa? Mosok. Lah si miskin turun. Kenapa? Iya, wis paling mau plastik kabel. Lo betul enggak? Diumumkan plastik semuanya, colongan ambil saja. Tapi yang kaya susah tidur, mati. Hebat firman ini belum selesai. 12. Ada kemalangan yang menyedihkan kuliah di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kemalangannya sendiri. Saudara, ini loh contohnya. 13. Kekayaan itu lenyap karena ketidakberuntungan, sehingga ketika ia mempunyai anak tak ada apapun padanya. Maka itu saudara, hidup ini berbahagia kalau kita bisa berkata cukup. Amin. Amin. Ayat berikut, mudah-mudahan ayat terakhir, 1 Timotius 6 ayat 8. Nah, orang kaya gini, Pak, siapa namanya Pak? Baju orangnya ngomong kaya. Pak siapa namanya? Pak Supri. Belajar dulu Pak. Ya. Hati-hati dulu Pak. Oke, udah 1, 2, 3. Asal Loh mana? 1 Timotius 6 ayat 8. 1, 2, 3. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ya sudah. Asal tidak kelaparan dan tidak telanjang, itu cukup. Amin. Ini yang berbahagia orang hidup itu. Nah, maka itu orang pelit nggak bisa dipakai oleh Tuhan. Siapa masih ingat berapa tahun yang lalu, sudah cukup lama, di saluran RCTI kalau nggak salah, setiap Rabu sore jam 4, jam 16 WIB itu ada film pendek namanya Minta Tolong. Masih ada yang ingat? Wah, saya paling senang melihat program itu. Masih ingat kan? Nah, yang mudah-mudahan masih ingat, insyaallah Mas. Nah, yang buat itu 2 pendeta. Satu pendeta Gideon Tanggunaan dari Cimahi, dan menantunya pendeta Eko dari Ungaran. Saya kenal baik dengan mereka. Wih, program itu jadi program favorit. Minta tolong. Saya tanya kepada saudara, dalam film-film itu nyata, bukan buatan. Biasanya gampang nolong orang kaya atau orang miskin. Itu yang aneh, saudara. Justru yang miskin itu yang pas-pasan, tukang beca, pemulung, tukang parkir, itu jauh lebih murah hati. Nah, satu kali, loh kok sudah nggak ada lagi program ini. Ya saya telepon pagi, saya dengar dia ngomong, kok sudah nggak ada lagi program itu? Wah, sudah banyak yang tahu, jadi nggak asik lagi. Karena tiap Rabu itu, di situ kita belajar
Dari fakta film itu, begitu ada orang perlu datangi orang kaya, kelihatan dari pakaiannya, dari mobilnya, maaf nggak bisa. Tapi justru yang miskin suka ngomong, itu luar biasa. Satu adegan yang saya nggak lupa, ada seorang ibu, ini cuma dipasang saja ya, dia itu menawarkan daun pisang untuk dijual. Nggak ada yang mau. Sampai dia ketemu seorang perempuan, ibu-ibu pemulung bawa gerobak sampah. Dia tanya, ibu jual daun pisang ini untuk apa? Besok saya akan kunjungan anak saya di penjara. Saya ingin bawa masakan untuk anak saya itu. Oh nggak apa-apa bu, terima kasih. Anda tidak yang jelas foto sampai sesuk ini. Terima kasih. Oke ya, saudara, itu saya akan lupa adegan itu. Oh ya, coba sebentar. Jadi ibu yang mau jual daun pisang suruh tunggu, dan pemulung ini masuk ke dalam pasar. Saya nggak tahu di film itu dia bawa apa, tapi saya lihat ada sekantong beras, walaupun nggak banyak, terus ada kantong yang lain. Terus ibu ini tanya yang jual daun pisang, loh saya tahu ibu juga susah loh pemulung begini, kok ibu masih mau nolong saya? Itu saya nangis. Saya pernah ngalami kayak ibu, anak saya pernah di penjara. Dan kalau saya mengunjungi anak saya di penjara, walaupun anak itu salah, itu anak saya ingin bisa bawa makanan yang dia suka. Bayang, ini kisah nyata. Kok menang kabeh? Ini mikir atau medhi? Ya saya tanya kok, saudara mikir atau saudara pelit? Maaf. Ini fakta hidup. Saya tanya lagi, yang takut miskin itu orang kaya atau orang miskin? Iya. Dijawab entah kalau orang kaya. Ayo, yang takut miskin orang kaya atau orang miskin? Iya. Kalau miskin takut miskin ya teman kontrak. Maaf. Maka itu berbahagialah kita kalau nggak takut miskin. Amin. Tuhan Yesus pernah punya uang nggak? Kok pintar kabeh? Saya ulangi, Tuhan Yesus pernah punya uang nggak? Buktinya apa? Waktu membayar pajak ya. Tidak dan uang. Nah, terus suruh mancing. Jadi kalau saudara dan saya sering nggak punya uang, itu mirip Yesus. Loh, amin. Jadi namanya duit itu susah, gak irit. Jangan tersinggung yang kaya ya. Pak Soto kok jadi lain? Pak Supri tetap ingin kaya? Besok ke Jombang jadi orang kaya. Enak siapa? Capek melarat. Pak Supri sampai nemu takut melarat. Jadi kok awas aku gede ini kok bisa melarat? Penampilannya kaya gitu kok. Maaf ya. Oke. Jadi gampang nggak jadi terang di tempat yang gelap? Gampang, asal nggak pelit. Kalau mau. Saudara, saya akan akhiri. Jadi firman Tuhan, jadi Alkitab seperti ini. Gara-gara kegelapan yang menguasai bumi waktu itu, berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, maka terang itu jadi. Nah, mulai ayat selanjutnya, ayat 45 sampai 28 Kejadian 1, Tuhan tidak menciptakan langit dan bumi lagi. Tuhan ngisi yang sudah dikosongi oleh setan itu. Nah, setelah diisi dengan binatang-binatang, fauna, flora yang ada sampai hari ini, maka Tuhan lahirkan kita di hari yang ke-6. Karena hari pertama, kedua, ketiga semua sudah isi lagi bumi itu. Nah,
inilah kebenaran itu. Siap memberi harapan buat banyak orang dalam hidup ini, harus beri harapan. Jadi menjadi terang itu memberi harapan orang yang putus asa. Kalau ketemu kita, mereka punya semangat hidup. Tidak harus tolong dengan uang, tidak harus. Memberi nasihat, menghibur, betul, itu bisa kita kerjakan. Maka itu hari ini harus jelas keputusan kita. Dua ayat yang terakhir, Amsal 3 ayat 27 dan 28. Ini bagian terakhir. Amsal 3 27, 28. Sederhana kok jadi terang itu. Ya, kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Janganlah ulang serentak. 1, 2, 3. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu mengumpulnya. Nah, suara terjemahnya kurang tepat. Yang betul begini. Janganlah menahan kebaikan untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Kebaikan siapa? Kebaikan Tuhan yang kita rasakan di hidup kita. Kita manusia menurut kitab Yeremia gak ada kebaikan sama sekali. Bahkan kebenaran kita itu seperti kain gombal. Tapi Tuhan memberikan kebaikannya buat kita sehingga kita jadi seperti ini. Amin. Dan kebaikan gratis yang kita terima dari Tuhan itu harus kita bagi kalau ada yang butuh. Maka itu firman ini berkata, kalau ada orang yang butuh terang Tuhan lewat kita, yang memerlukan kebaikan Tuhan yang ada di hidup kita, jangan ditolak, bagikan. Sebab yang mereka minta bagaimana? Ada pada kita. Berikan saudara. Tadi di perjalanan dari Jombang sampai ke Kampung, saya dengan Pak Pendeta Paulus dan semua saudara ada di mobil. Orang donor darah itu pasti lebih sehat hidupnya. Betul? Karena berbagi. Begitu donor darah yang ada peraturannya sekian bulan apa tergantung kondisinya, itu pasti tubuh akan memproduksi darah segar, darah baru lagi. Itu yang Tuhan mau. Waktu saya sudah dekat-dekat umur 60, saya ini salah satu yang saya khawatirkan. Saya nggak bisa donor lagi karena dalam peraturan 60 itu sudah kurang sehat darah itu. Jadi nggak para donornya, apalagi darah jenis langka. Apa itu? Abi itu langka, harus donor. Itu bisa menyelamatkan orang. Jadi begitu kita memberi, ada hal baru lagi muncul. Nah itu ayat 27, ayat 28. 1, 2, 3. Janganlah engkau berkata, mana suaranya gak mau berenang? Ini masjid KB dia kawan ngelakoni, suruh baca takut. Ayo, 1, 2, 3. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, Ya, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang ada diminta ada padamu. nah saudara bayangkan, kalau ada orang perlu sesuatu dari kita dan yang dia minta itu kita punya, nggak harus uang ya, nggak harus uang, waktu, tenaga, nolong orang yang susah itu luar biasa, tenaga kita beri. Jangan berkata, saudara besok saja baliknya aku akan beri. Apalagi kalau besoknya orang Jawa, mati orang ini. Kenapa besoknya orang Jawa? Besok ben-ben. Jadi hari ini praktekkan, saudara. Setuju? Jadi terang di tempat yang gelap. Amin. Ayo hari ini kita siapkan diri kita baik-baik. Ayo menghampiri Tuhan. Tenang, semuanya teduh di hadapan Tuhan. Sambil kita memeriksa hidup kita, kapan terakhir saudara jadi terang ketika ketemu orang dalam kegelapan, putus asa, nggak ada harapan?
Saudara, tahun 70 sampai 72 itu 2 tahun, hampir 3 tahun hidup saya luar biasa. Saya lahir baru 20 Agustus tahun 70. Sejak itu saya punya hati untuk jadi berkat, tapi saya nggak ngerti. Tiba-tiba Roh Kudus ingatkan saya harus ke rumah sakit. Waktu itu rumah sakit namanya masih Karangmenjangan sebelum Kertosotomo. Tiba-tiba Roh Kudus bilang, kamu cari pasien-pasien yang jarang dikunjungi keluarganya. Zaman itu saudara belum ada orang jual air mineral dalam gelas yang kotor. Jadi saya merebus air di rumah. Saya bawa pakai botol-botol Orson, masih ingat ya zaman itu. Saya beli kue-kue sebisa saya, secukup uang saya. Saya datang ke rumah sakit, saya cari kepala suster, tolong di kamar sal berapa yang ada pasien yang hampir nggak pernah dikunjungi keluarganya. Saudara, saya dekati mereka, mereka senangnya luar biasa. Dan waktu itu jadi kesaksian di banyak rumah sakit di Surabaya, Williamburg, Kertosotomo. Kalau RKZ tidak, karena itu rumah sakit orang kaya, pasti banyak keluarga. Itu saya jadi terang, saya nggak ngerti. Baik kan tahun 70, 72, hampir 3 tahun. Kapan jadi berkat, jadi terang di tempat gelap? Ayo mikir, kapan terakhir kali saudara jadi terang di tempat yang gelap? Kapan terakhir kali? Pulang dari ibadah ini, ayo jadi terang. Anak-anak yang masih SMP, SMA, pasti ada teman-teman kalian yang sedang hidup dalam kegelapan. Orang tuanya cerai, hidupnya susah, nggak bisa bayar SPP misalnya. Dekati teman-temanmu itu, hibur, beri pengharapan. Pasti ada jalan. Sambil semua merenung untuk siap jadi berkat, lakukan yang terbaik. Saya minta Pak Pendeta David Tutu maju ke depan berdoa, tapi ingin ngomong sesuatu untuk serahkan kepada Pendeta Yuka. Ayo semua kita jujur, semua kita hari ini pasti bisa jadi berkat.